Assalamualaikum Syederalun. Kapal feri yang saat itu merupakan alat transportasi utama yang melayani rute Sabang Banda Aceh hilang dan tak kembali lagi. KMP Gurita ini karam antara 5 sampai 6 mil laut dari perairan Teluk Balohan, Kota Sabang, Aceh. Berdasarkan data yang dihimpun, 40 orang dinyatakan selamat, 54 orang ditemukan meninggal, dan 284 orang dinyatakan hilang bersama-sama dengan KM Gurita yang tidak berhasil diangkat dari dasar laut. Awalnya kapal ini berangkat dari Pelabuhan Malahayati, Krung Raya, Aceh Besar pada pukul 18.45 waktu Indonesia Barat menuju Kota Sabang tanggal 19 Januari tahun 1996. Menurut rencana, kapal tersebut seharusnya tiba di Pelabuhan Balohan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kapal ini menurut penuturan saksi mata yang menyaksikan keberangkatan kapal, melihat kapal memang kelebihan muatan. Karena kapal yang memiliki kapasitas 210 orang ternyata disesaki hingga mencapai 378 orang. Di antaranya 282 orang warga Sabang, 200 warga luar Sabang, serta 16 warga negara asing. Itu pun diperparah dengan muatan barang yang mencapai 50 ton, meliputi 10 ton semen, 8 ton bahan bakar, 15 ton tiang beton listrik, bahan sandang pangan kebutuhan masyarakat Sabang serta 12 kendaraan roda 4 dan 16 roda 2. Kejadian itu terjadi 3 hari sebelum pelaksanaan ibadah puasa, yaitu tanggal 22 Januari tahun 1996. Jumat sore itu ramai sekali penumpang yang hendak berangkat ke Sabang dengan KMP Gurita yang bersandar di dermaga Pelabuhan Malahayati, Aceh Besar. Tidak ada yang aneh ketika sejumlah penumpang bergerak memasuki kapal yang tergolong tua tersebut. Hanya muatan yang penuh sesak dan seakan ini sudah menjadi kelaziman. Jadwal pelayaran pada Jumat sore tanggal 19 Januari tahun 1996 itu bertambah padat karena menyambut masuknya bulan suci Ramadan yang jatuh pada tanggal 22 Januari tahun 1996. Dalam tradisi masyarakat Aceh, 1 atau 2 hari menjelang Ramadan adalah megang, di mana pada saat-saat itulah semua anggota keluarga sedapat mungkin bisa berkumpul. Saksi mata yang tak jadi berangkat dengan KMP Gurita karena melihat kondisi kapal yang syarat penumpang mengakui pada saat meninggalkan Pelabuhan Malahayati, kapal yang naas tersebut syarat penumpang dan barang. Saya takut melihat kapal tersebut, jadi saya turun dan membatalkan untuk berangkat, ujar Daud, penduduk Sabang yang membatalkan niatnya menumpang KM Gurita pada malam itu. Sebagai seorang pedagang yang terbiasa menumpang KM Gurita, Daud mengakui pada malam keberangkatan dari Pelabuhan Malahayati, rasa takutnya tidak dapat ditolak. Ia gelisah. Ada bisikan hati yang melarang Daud berangkat malam itu. Bisikan itu yang membuat saya selamat, katanya. Kisah lain juga bernada sama, diungkapkan oleh Bukhari, pemuda yang dikenal sebagai guru komputer di Sabang. Dia menceritakan pada malam itu ia tak jadi pulang ke Sabang karena ada sesuatu yang melarang. Padahal nama Bukhari sudah tercantum sebagai penumpang nomor 1 pada manifest. Saya selamat karena mengurungkan niat pulang malam itu, ujar Bukhari. Detik-detik karam KMP Gurita di gelapan malam yang mencekam itu, KMP Gurita mengalami gangguan cuaca dan angin kencang dari arah timur. Terjadinya gangguan ditambah muatan yang melebihi kapasitas,
mengakibatkan kapal tersebut menjadi oleng. Nahkoda tak dapat menguasai kapal yang oleng ke kiri dan ke kanan. Saksi mata mengatakan pada pukul 21:15 kapal penyeberangan itu masih terlihat dari pelabuhan Balohan. Sanak keluarga yang datang menjemput tak memperkirakan kapal tersebut sedang mengalami gangguan dan tengah berjuang melawan badai. Lampu masih terlihat jelas dari KM Gurita. Namun sekitar pukul 20:30 kapal penyeberangan itu sudah tidak terlihat lagi. Sampai saat itu belum ada satupun pejabat di Pelabuhan Sabang yang menyatakan kapal mengalami musibah. Pencarian terus dilakukan. Hubungan dengan kapal terputus. Tak ada tanda-tanda apapun yang bisa diterima dari kapal feri itu. Kepastian musibah baru diketahui 4 jam setelah kejadian, yakni pada saat salah seorang penduduk Balohan, Syahril, penumpang KM Gurita, mampu berenang mengarungi lautan dengan ombak yang ganas dan terdampar di Teluk Kenake. Kabar yang dibawa Syahril itulah yang memastikan bahwa KM Gurita tenggelam di dekat Teluk Balohan. Sejak saat itu, masyarakat di Pelabuhan Sabang menjadi gelisah. Sebagian masih tetap tabah menanti kedatangan keluarganya, tetapi sebagian lagi mulai mencari daftar penumpang. Dari penuturan Syahril yang mengatakan kapal tenggelam, disimpulkan bahwa hasil penyelidikan final tim pencari fakta yang bekerja selama sebulan menyatakan jumlah penumpang yang ada di KM Gurita ternyata 378 orang. Jumlah orang itu diperoleh setelah seluruh data masuk dari masing-masing daerah. Dari jumlah itu, terbanyak berasal dari Sabang, mencapai 282 orang, dan 16 warga asing. Sebenarnya, sejak beberapa tahun lalu, masyarakat di Aceh, khususnya di Pulau Sabang, sudah memperkirakan bakal terjadi musibah KM Gurita. Diperkirakan itu setelah melihat kondisi feri penyeberangan tersebut yang sering batuk-batuk dan tak layak untuk berlayar lagi. Namun karena terbatasnya armada angkutan, Ditjen Perhubungan Darat dalam hal ini PT ASDP atau Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan terus mengoperasikan secara reguler KM Gurita yang dibuat tahun 1970 di galangan kapal Bina Simpaku Tokyo, Jepang tersebut. Mari kita kirimkan doa untuk saudara-saudara kita yang tertimpa musibah. Semoga Allah memberi mereka syahid, dan semoga kejadian seperti ini tidak terulang lagi atas masyarakat Aceh. Amin amin ya rabbal alamin. Itulah sedikit sejarah peristiwa karam KMP Gurita di Laut Sabang. Koreksi di bawah jika ada kesalahan penyebutan atau apapun itu. Dan sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.